Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan serta umur panjang. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan terhadap Nabi kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ia telah membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu ini yakni dinul Islam. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Nuklir Terhadap Politik. Alasan saya mengambil judul ini, saya merasa bahwa santri bahkan masyarakat sekitar masih awam dengan teknologi nuklir. Maka dari itu, saya mengambil judul ini. Langsung saja ke daftar isi. Daftar isi jurnal ini ada 5. 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Metode penelitian, 4. Pembahasan dan hasil, 5 atau yang terakhir kesimpulan. Langsung saja ke abstrak ya. Abstrak merupakan sebuah kesimpulan keseluruhan isi jurnal. Jurnal ini membahas sejarah teknologi nuklir, manfaat dan kegunaan teknologi nuklir, hukum penggunaan teknologi nuklir, pengaruh terhadap politik, dampak penggunaan dan hasil survei. Selain kesimpulan, abstrak juga merupakan arah isi jurnal atau pengerjaan jurnal, baik dari pendahuluan sampai kesimpulan. Langsung saja ke pendahuluan. Dalam kehidupan manusia, kita tidak terpisahkan dengan teknologi. Maka dari itu manusia akan berkembang sangat cepat karena manusia memiliki akal dan pemikiran kreatif. Manusia terus berinovasi dari zaman batu sampai zaman modern, seperti pisau yang dahulunya menggunakan bahan batu. Karena tidak puas, manusia terus berinovasi sampai bahan pisau zaman sekarang menggunakan besi. Sehingga inilah yang disebut teknologi. Karena teknologi juga mengacu dalam pengembangan zaman atau pengembangan karya-karya yang dibuat manusia. Teknologi merupakan sebuah sistem yang membantu kehidupan manusia baik kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, tersier, dan teknologi juga bisa efisienkan pekerjaan manusia. Salah satu teknologi yang sangat efisien yaitu teknologi nuklir, yang dimana teknologi ini sangat efisien karena 1 gram uranium saja setara dengan 2 ton batu bara. Teknologi nuklir memiliki keunggulan energi yang dihasilkan lebih besar serta ramah lingkungan. Namun teknologi ini sering disalahgunakan seperti senjata pemusnah massal atau bom nuklir. Oleh sebab itu, PBB membentuk IAEA, yaitu organisasi yang mengatur pengedaran bahan nuklir. Selain organisasi yang dibentuk PBB, dunia internasional juga mengeluarkan perjanjian NPT atau START, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan kunci politik dunia karena pengaruhnya lebih besar sejak dijatuhkannya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu kita membahas metode penelitian jurnal ini. Metode penelitian ini merupakan cara untuk meneliti objek baik fisik ataupun non-fisik. Metode penelitian ini di jurnal ini maksudnya menggunakan studi pustaka, metode kualitatif, dan metode survei.
Terlebih dahulu kita membahas studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang mengumpulkan data atau informasi, sedangkan metode kualitatif merupakan memperdalam suatu data atau informasi sehingga menciptakan teori baru. Sedangkan metode survei merupakan mengumpulkan informasi dari pendapat seseorang. Baik, langsung saja ke pembahasan dan hasil. Di pembahasan ini ada 6 yang dibahas di jurnal ini. 1. Sejarah teknologi nuklir dan pengembangan teknologi nuklir. 2. Manfaat dan kegunaan teknologi nuklir. 3. Hukum penggunaan teknologi nuklir. 4. Pengaruh terhadap politik. 5. Dampak penggunaan teknologi nuklir. Serta yang terakhir, hasil survei melalui Google Form. Sejarah teknologi nuklir memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai dari Henry Becquerel, yakni seorang ilmuwan berasal dari Prancis, sampai Oppenheimer, ilmuwan yang menyesali karyanya sendiri yang berasal dari Amerika Serikat. Dan banyak ilmuwan yang meninggal karena meneliti teknologi nuklir. Awal pengembangan teknologi nuklir atau pemanfaatannya dimulai dari proyek Manhattan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sepanjang Perang Dingin, teknologi nuklir mulai berkembang sangat pesat, sehingga PBB mendirikan organisasi IAEA, yaitu organisasi yang mengatur penggunaan teknologi nuklir. Teknologi nuklir juga memiliki banyak karya, salah satunya bom nuklir dan reaktor nuklir. Kedua karya ini memiliki tujuan masing-masing. Teknologi nuklir tidak hanya menghasilkan energi yang lebih besar, seperti bom nuklir yang memiliki ledakan yang sangat dahsyat, atau reaktor nuklir yang menghasilkan energi yang sangat lebih besar, melainkan teknologi nuklir ini juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara. Selanjutnya, kita ke manfaat dan kegunaan teknologi nuklir. Teknologi nuklir juga memiliki banyak kegunaan. Salah satunya memiliki energi yang lebih besar dibandingkan teknologi yang lain. Teknologi nuklir juga memiliki karya, namun peneliti hanya memberikan 2 contoh atau 2 karya. Salah satunya reaktor nuklir dan bom nuklir. Karena kedua benda ini memiliki dampak yang lebih besar baik terhadap politik maupun lingkungan. Dan di sini penulis juga meneliti karya-karya dari teknologi nuklir. Ada 2 karya yang peneliti, salah satunya reaktor nuklir, yaitu sebuah karya ramah lingkungan. Dari awal perkembangannya teknologi nuklir ini atau reaktor nuklir ini dimulai pada tahun 1950 di proyek Manhattan. Setelah proyek ini berakhir, pengembangan teknologi nuklir atau reaktor nuklir ini sangat pesat, dimulai dari generasi 1 sampai seterusnya. Reaktor nuklir juga memiliki komponen yang sangat rumit. Diperkirakan ada 10 komponen lebih yang sehingga reaktor ini sangat berbahaya. Kegunaan reaktor nuklir ini ialah menghasilkan listrik, namun ada reaktor didesain untuk menghasilkan plutonium, yakni sebuah bahan bakar untuk bom nuklir. Selanjutnya,
karya kedua yakni senjata pemusnah massal atau bom nuklir. Merupakan sebuah karya yang dapat mengancam kehidupan manusia karena penggunaannya sangat destruktif atau ledakannya lebih besar dari bom konvensional lainnya. Maka dari itu PBB melarang penggunaannya atau bahkan sampai uji coba bom nuklir. Bom nuklir juga memiliki dua komponen karena informasi komponen-komponen bom nuklir ini sangat dirahasiakan atau sangat jarang dibahas. Bom nuklir juga memiliki banyak varian, yakni bom atom, bom implosion, bom hidrogen, bom termonuklir. Dan itulah ringkasan karya dari teknologi nuklir. Dan kedua karya ini sangat berpengaruh terhadap politik. Maka dari itu, siapa yang punya senjata nuklir, maka negara tersebut menjadi negara adidaya. Maka dibuatlah perjanjian NPT dan START agar mengatur penggunaan teknologi nuklir. Selanjutnya di jurnal ini juga membahas hukum penggunaan teknologi nuklir. Dalam kehidupan manusia, kita tidak terlepas dari hukum, baik hukum norma, adat, negara, daerah, internasional, dan lain-lain. Hukum merupakan peraturan yang tertulis baik dalam undang-undang negara, perjanjian, dan lain-lain. Hukum penggunaan teknologi nuklir diatur dalam perjanjian NPT, serta diawasi oleh organisasi IAEA. Selain perjanjian NPT yang mengatur teknologi nuklir, ada juga perjanjian START yang mengatur produksi nuklir di kedua pihak, yakni Uni Soviet atau sekarang Rusia dan Amerika Serikat. Selain perjanjian internasional dan perjanjian bilateral, ada juga perjanjian regional, yaitu perjanjian di kawasan ASEAN, yaitu sebuah perjanjian yang mengatur kawasan ASEAN bebas dari penggunaan bom nuklir, serta penggunaan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Dan ada juga di ranah nasional atau di peraturan di negara kita, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 yang mengatur penggunaan teknologi nuklir di Indonesia. Selain itu, baru-baru ini DPR RI mensahkan RUU Traktat, yaitu sebuah RUU yang pelarangan senjata nuklir di Indonesia. Selanjutnya, di pembahasan inti dari jurnal ini juga, yakni pengaruh terhadap politik. Teknologi nuklir memiliki pengaruh yang sangat banyak terhadap dunia internasional karena dapat memanipulasi dan menakuti negara-negara yang tidak punya bom nuklir atau senjata pemusnah massal. Pengaruh terhadap politik sangat besar sejak dijatuhkannya bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang mengakibatkan krisis politik di Jepang serta perubahan konstitusi, salah satunya kekuasaan kaisar diturunkan dan status Perdana Menteri dinaikkan. Selain itu, banyak kejadian-kejadian pengaruh terhadap politik yang diantaranya krisis Kuba yang hampir menyebabkan Perang Dunia Ketiga, Perang Dingin, dan lain-lain. Sedangkan ranah nasional terjadi pada zaman Soekarno, di mana zaman tersebut banyak teknologi yang canggih. Dan Soekarno pun pernah menyampaikan, Indonesia akan memiliki senjata nuklir. Ucapnya pada tanggal 25 Agustus 1065. Namun rencana itu gagal karena ada kejadian
di Indonesia kita, yakni G30 SPKI, yang mengakibatkan Soekarno diturunkan. Selain penyataan bom nuklir, ada juga peristiwa di mana Soekarno meresmikan reaktor nuklir yang berjenis Triga buatan Amerika Serikat. Reaktor ini diresmikan di Bandung dan sampai saat ini reaktor ini aktif, dan reaktor ini digunakan untuk penelitian, tidak untuk reaktor konvensional lainnya untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya, di sini juga di jurnal ini juga membahas tentang dampak penggunaan teknologi nuklir. Setiap teknologi yang diciptakan akan membawa kemajuan dan membawa kehancuran. Teknologi juga memiliki dampak baik kemajuan maupun kehancuran. Di jurnal ini membahas dua dampak, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif penggunaan teknologi nuklir bisa dilihat dari karya reaktor nuklir. Karena reaktor nuklir di zaman dulu atau di zaman sekarang lebih canggih dibandingkan zaman dahulu. Selain canggih, reaktor nuklir juga sangat efisien dan ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi fosil seperti minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Reaktor nuklir menggunakan bahan bakar dengan uranium yang sangat tahan lama. Bahkan 1 gram uranium saja setara dengan 2 ton batu bara. Selanjutnya ke dampak negatif. Dampak penggunaan teknologi nuklir bisa dilihat karya-karya bom nuklir. Karya ini sangat merusak atau bahkan menghancurkan kehidupan manusia karena ledakan yang sangat dahsyat, serta bekas ledakan juga memiliki dampak negatif terhadap sekitarnya. Bekas ledakan bom nuklir ataupun reaktor nuklir memiliki dampak, yaitu menghasilkan radioaktif yang bisa merusak tubuh manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dampak ini berlaku untuk manusia saja, kalau terhadap hewan atau tumbuhan tidak. Karena seperti Chernobyl, Fukushima, yang kedua ini kejadian ini ledakannya reaktor nuklir, satwa-satwa di kedua daerah itu kembali, bahkan terpelihara dan dilindungi. Dapat disimpulkan bahwa reaktor nuklir ini aman karena teknologi zaman sekarang sangat maju dan serba otomatis. Jikapun ada kecelakaan di abad 21, memang bukan dari reaktor nuklir tersebut, melainkan faktor eksternal seperti bencana alam. Namun beda lagi dengan senjata nuklir. Selama untuk kehancuran dunia, maka tetap saja lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Dan di jurnal ini membahas hasil survei melalui Google Form. Menurut survei dari Google Form, masih banyak yang memilih tidak setuju dan masih awam dengan teknologi nuklir. Terakhir, kesimpulan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknologi nuklir memiliki sejarah yang cukup panjang sejak pengembangannya dari proyek Manhattan, serta teknologi nuklir ini sangat revolusioner karena penggunaannya, oleh sebab itu harus diawasi karena berpotensi menghancurkan dunia. Teknologi nuklir juga memiliki banyak dampak negatif dan positif. Sekian dari saya, dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan datang dari saya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.